guys, berjumpa lagi dengan saya di Tuman Channel. Kali ini saya akan membahas tentang relaksasi. Saya pernah bahas tentang relaksasi BCA Finance. Saya tidak mencari informasi di internet ataupun di Google. Saya langsung aja. Apa yang saya ketahui tentang relaksasi? Ada beberapa leasing yang menerapkan tentang relaksasi dan ada beberapa yang menerapkan restrukturisasi. Sedangkan pada bulan April awal, Presiden Jokowi memberitahukan tentang relaksasi keuangan bagi para debitur yang terdampak COVID-19. Nah, tentang relaksasi yang saya sudah dapat info dari beberapa orang, itu adalah keringanan tidak membayar 6 bulan sampai dengan 9 bulan. Beberapa leasing menerapkan seperti itu. Sedangkan leasing lain bilangnya relaksasi, ternyata restrukturisasi. Jadi dia tidak membayar nih 6 bulan atau beberapa bulan, tapi setelah berikutnya tenornya berubah dari 1 tahun menjadi 3 tahun, dari 2 tahun menjadi 5 tahun. Jadi mereka menentukan berapa angsuran yang kita buat. Oke, yang kita ketahui, yang saya dapat info, relaksasi yang benar-benar disukai oleh debitur. Dan beberapa yang paling bilang ini paling enak adalah Mandiri Tunas Finance. Mereka membebaskan angsuran selama 6 bulan, dan ketika bulan ke-7 hanya meneruskan sisa angsuran dan tenornya. Leasing-leasing lain ada beberapa yang bayar bunganya saja. Bunganya saja, nanti pas lagi bulan ke-7 baru membayar angsurannya. Itu masih relaksasi. Kenapa? Dia bayar angsuran tapi angsuran dan tenor tidak berubah. Itu yang kedua. Yang ketiga ada relaksasi yang agak lumayan lah, memberatkan. Jadi bayar bunga selama misalkan 6 bulan, dia bayar bunganya saja 500 gitu kali 6 gitu, 3 juta. Tapi pas lagi bulan ke-7 itu dia angsurannya bertambah biasanya sekitar, tergantung sih, itu dihitung lagi dari pokok utang, bisa nambah 200, bisa nambah 500 ribu, atau bisa nambah 100, tapi tenor tetap. Beda restrukturisasi. Yang saya dapatkan di BCA Finance itu ternyata restrukturisasi. Kenapa? Dari tenor hingga 1 tahun saya berubah menjadi 3 tahun. Oke, angsuran murah, setengahnya lebih murah. Tapi kan kalau setengah lebih murah, atau mungkin bahkan lebih murah di bawahnya, itu bayar bunganya saja. Nah, yang saya perhatikan, oke, kita bahas tentang leasing mobil. 3 bulan itu rata-rata bayar asuransi nanti berikutnya. Jadi yang paling penting itu asuransi. Asuransi kalau tidak membayar 6 bulan ini, nanti berarti kan untuk tenor berikutnya itu mobilnya dihitungkan asuransinya. Jadi paling enggak, saya yakin itu yang bilang asuransinya angsurannya tetap, biasanya nanti akan berubah ketika bayar asuransi. Karena kan 6 bulan ini tetap harus dihitung asuransi pas lagi 6 bulan berikutnya ketika mau lunas. Oke, sedangkan yang di BCA Finance itu asuransinya asuransi baru. Oke, nggak apa-apa, saya setuju.
tetapi bunga saya naik 2 kali lipat. Mereka yang menentukan bunga, padahal Presiden Jokowi menetapkan bahwa diringankan. Oke, saya tidak tahu pasti beban di bank, tapi tolong jangan naikkan 2 kali lipat. Terus tenor sangat 3 tahun lagi, 3 tahun lagi angsuran sama deh, jungkir balik atau diturunkan lah 3 tahun angsuran di bawahnya, tapi tekan bunganya. Jadi kita ini tidak ada solusi win-win solution antara debitur dengan pihak bank atau pihak leasing. Saya buat video ini karena beberapa banyak yang tertipu bilangnya relaksasi, tapi itu restrukturisasi. Diharapkan pihak bank atau pihak leasing memberitahukan para pihak debitur pilihan itu tidak satu, bukan mereka menetapkan, kita dikasih kebebasan pilihan. Nah, mereka tetap mengambil keputusan, tapi kita juga ikut kerjasama karena dua belah pihak ini, debitur dan bank, itu saling membutuhkan. Karena ini jangka panjang, karena setelah ini bank juga atau leasing juga pasti akan berat. Jadi dari saya, kita saling membantu, bukan saling memberatkan. Sekarang sudah berjalan dari Maret, anggap aja dihitung ya, karena udah berat itu. Maret, April, Mei, sudah 3 bulan. 3 bulan COVID masih belum jelas, PSBB diperpanjang. Jadi bagaimana baiknya buat kita semua, buat debitur, buat leasing, tolonglah jangan satu pihak, kita saling membantu, bukan hanya dibohongi, tapi jadi partner yang baik untuk selanjutnya. Terima kasih, dan yang pasti jaga kondisi kredit kita. Selagi bisa berusaha, pasti kita berusaha, tapi kita tidak mungkin kalau tidak bisa mampu membayar. Buat para pihak leasing, tolong dengarkan kami para debitur. Terima kasih.